Pada kesempatan ini, kita akan membahas pembuatan lembaran buah atau fruit leather. Jadi sebenarnya secara harfiah artinya kulit buah. Cuma kalau diterjemahkan kulit buah kan konotasinya ya kulit dari buah. Jadi saya terjemahkan fruit leather ini sebagai lembaran buah karena memang bentuknya berbentuk lembaran ya. Sekarang pengertian lembaran buah itu apa? Lembaran buah atau fruit leather adalah produk olahan daging buah yang dikeringkan dan berbentuk lembaran tipis, biasanya 2-3 mm. Kadar airnya rendah, 10-20%, jadi meskipun ini bukan paling rendah, tidak serendah tepung, tapi ternyata awetnya itu sangat kecil karena di dalam fruit leather itu ada gula ya. Jadi awetnya kecil, awet ini menunjukkan ketahanan terhadap kerusakan, jadi kekeringan ya. Jadi awet merupakan jumlah air bebas yang bisa digunakan oleh mikroba untuk berkembang. Jadi kalau awet 07 ini berarti cukup kering ya. Biasanya awet untuk produk yang mudah rusak itu di atas 0,9 ya, 0,95 misalnya. Tapi kalau awet 0,7 ini cukup awet produknya. Jadi produk fruit leather ini awet sampai 12 bulan karena tadi bentuknya kering ya, bentuknya lembaran. Nah seperti ini ya, jadi nanti bisa digulung ya, bisa juga dikombinasikan dengan serpihan-serpihan buah, di sini ada ya, bisa juga tidak ada. Kemudian warnanya sesuai dengan warna asal buahnya ya. Jadi warna ini tidak ditambah pewarna tapi berasal dari warna buahnya. Dan ini kan bentuknya itu fleksibel ya, warnanya menarik, kemudian teksturnya liat, tapi masih bisa dipotong. Kemudian kompak dan memiliki plastisitas. Jadi plastisitas itu adalah elastisitas ya, tidak mudah patah gitu, dan bisa digulung ya. Bisa digulung seperti ini ya, kemudian bisa dipotong-potong juga, digulung, dipotong-potong ya, kemudian dikemas ya. Jadi sekali lagi fruit leather ini berasal dari daging buah yang sudah dihancurkan biasanya dengan blender sampai berbentuk bubur. Kemudian nanti dicetak ya dengan oven dengan nampan ya. Kemudian dikeringkan. Pengeringan ini bisa dilakukan dengan oven pengering ya. Nanti kita akan bahas oven pengeringnya seperti apa, bisa juga dengan penyemuran. Yang penting suhunya jangan lebih dari 60 ya, biasanya 50-60. Optimumnya 55 derajat Celcius. Nah ini sayang di Indonesia belum banyak ya, meskipun produknya kalau dikemas sangat bagus nih. Kalau berminat untuk mengusahakan fruit leather ini bisa dikemas seperti ini dan bisa dijual ke sekolah-sekolah ya. Sekolah SD, SMP mungkin masih banyak yang suka seperti ini, tapi kalau kita lihat kan belum ada ya yang produk-produk buah, kulit buah seperti ini ya. Jadi masih belum diproduksi secara komersial di negara kita ya, masih belum banyak. Yang banyak itu di Amerika, kemudian di Eropa ya, bahkan di India ada tuh ya. Sudah banyak diproduksi juga, tapi di kita belum banyak produksinya. Nah, ini beberapa gambar ya dari lembaran buah, bisa juga dicampur dengan yogurt misalnya kan. Jadi variasinya banyak ya. Nanti bisa digulung seperti ini ya, bisa digulung seperti ini. Bisa juga dibentuk ya, karena ini kan bisa dibentuk hati ya, bisa juga dibentuk gulungan, bisa juga bentuk lembaran ya, seperti ini ya. Jadi nanti variasinya bisa bermacam-macam ya. Nih gulungan kan bisa seperti ini ya. Bisa juga dikemas, ini produk-produk lembaran buah dalam kemasan ya yang ada di pasaran ya seperti ini. Jadi mereknya sudah banyak nih, ada yang dari mangga ya, kemudian ada yang dari hampir semua jenis buah ya bisa diolah menjadi fruit leather ini. Sekarang kita lihat pembuatannya, nanti ada dua macam ya, dua macam pembuatan ini. Pertama, pembuatan yang biasa dilakukan, ini bisa dicari di pustaka-pustaka atau dari internet juga banyak. Tapi yang kedua
adalah hasil praktek yang dilakukan oleh kita sendiri gitu ya. Nah, pertama ini bahan bakunya apa? Bahan bakunya itu bisa buah tunggal ya, misalnya ini mangga, tapi biasanya buahnya itu matang ya. Biasanya matang, bisa juga digabung antara beberapa, dua atau lebih ya. Buah di sini ada apel, kemudian ada juga bisa dicampur dengan misalnya ini adalah kurma ya, bisa juga dengan buah yang agak asam nih, bisa dicampur. Nah, kalau dicampur sebaiknya memang ada yang manis dan ada yang matang dan ada yang agak mentah gitu, masih tua ya. Yang tua. Jadi nanti ada asam dan manis campurannya ya. Jadi buahnya bisa sendirian, buah tunggal, bisa juga campuran buah. Nanti kalau campuran buah itu nanti bentuknya lembarannya itu bervariasi. Kalau lembaran dari buah tunggal kan misalnya ini warnanya ya kuning saja gitu. Kalau di sini biasanya kadang-kadang ada warnanya berbeda gitu ya, ada bintik-bintiknya juga ya. Jadi ada variasi warna ya. Nah, berikutnya kita tambah asam. Jadi penambahan asam juga bisa dua. Kalau misalnya buahnya manis seperti ini ya, mangga ya, ditambah dengan air lemon misalnya 2 sendok makan untuk 300 gram daging buah. Atau bisa juga ditambah dengan asam sitrat. Ini lebih mudah ya, 0,1%. Nah, bisa juga secara alami tadi kalau campuran kan keuntungannya sudah ada buah asam ya. Jadi bisa ditambahkan buah asam kemudian buah yang manis dicampur ya. Jadi tidak perlu lagi penambahan asam seperti air lemon atau asam sitrat. Kemudian dihancurkan ya di blender ya, bisa pakai food processor atau pakai blender biasa tanpa penambahan air ya. Biasanya dihancurkan saja. Jadi bubur ya, jadi bubur atau puree ya di blender ya. Nah, kemudian nanti setelah jadi blender itu bisa ditambah dengan gula ya, tambah gula 10 sampai 15% ya. Kalau saya biasanya membuat fruit leather itu dengan 10% ya, 10% gula, bisa juga madu gitu ya. Lalu sudah siap dikeringkan, jadi sudah bentuk bubur dicampur. Di sini ada asam, kemudian ada gula ya. Adanya asam dan gula kemudian kita blender. Ini membuat nanti kalau kering itu tidak mudah patah atau tidak patah-patah gitu ya. Jadi nanti dihaluskan ya setipis mungkin ya, kira-kira setengah senti gitu ya. Nanti kalau kering biasanya berubah menjadi kira-kira 2 mili ya. Ya, jadi berkurang separuhnya ya. Kemudian diratakan ya, ini dari buah tunggal seperti ini. Kalau dari campuran buah nih kadang-kadang warnanya jadi unik gitu ya. Warnanya tidak ada, maksudnya tidak menunjukkan satu warna buah, tapi warnanya bisa berubah ya karena ada campuran ya, campuran buah. Nah, ini kalau menggunakan pengering yang memang ada di pasaran ya, food dehydrator tuh memang alatnya seperti ini, tapi kita bisa menggunakan pengering lain ya. Nanti akan dijelaskan juga karena kita sudah membuat pengering tiruan ya, pengering tiruan seperti pengering yang ada di pasaran ini ya, biasanya masih impor karena food dehydrator itu tidak biasa di kita ya. Jadi di rumahan itu jarang punya food dehydrator karena tidak menjadi budaya di kita untuk mengeringkan produk ya dengan food dehydrator. Jadi kita tiru nanti. Kita tiru dengan pengering ya yang bisa dibuat di bengkel-bengkel ya dengan mudah gitu. Nah, ini food dehydrator seperti ini ya. Jadi memang ada food dehydrator itu skala rumah tangga ya. Jadi di sini berlapis-lapis, kemudian di bawahnya ada pemanas, kemudian ada kipas, biasanya ada blower ke atas ya. Ke atas nanti kering. Biasanya sekitar 6 sampai 7 jam, suhunya bisa diatur karena di sini ada pengatur suhunya. Itu jadi kering, nanti bisa berlapis-lapis nih. Ini misalnya yang paling atas nih fruit leather, warnanya unik kan ya, mungkin dari campuran buah gitu ya, seperti ini. Nah, nanti pengering ini bagaimana kita tiru ya, kita tiru karena kalau beli lumayan harganya ya, masih di atas 10 juta dan harus impor gitu. Kita tiru ya, kita tiru kira-kira cara kerjanya mirip gitu. Nah, ini kalau sudah kering seperti ini, bisa elastis ya, bisa dipotong juga ya, pakai pemotong grinder kayak gini ya, bisa dipotong gitu.
bisa juga digunting ya, ya kering seperti ini. Dan ini biasanya elastis, tidak patah-patah kalau tadi komposisi gula dan asamnya itu pas gitu ya. Jadi harus dicoba-coba dulu, karena kalau misalnya kurang gula atau kurang asam biasanya suka patah-patah di sini ya. Jadi kita tergantung nanti pengalaman, jenis buah tertentu kira-kira berapa gulanya, berapa asamnya. Kira-kira 0,1% asam, kemudian gulanya 10%, itu biasanya ya dari pengalaman saya itu hasilnya cukup bagus gitu, jarang yang patah-patah setelah kering ya. Nah ini nanti bisa digulung juga seperti ini ya, tergantung jenis buahnya mau bentuk seperti apa ya. Bisa gulungan seperti ini, bisa juga segitiga seperti ini, bisa juga ya panjang, gulungan panjang gitu ya. Jadi bisa bentuknya lembaran atau bisa bentuknya gulungan ya. Nah ini tadi food dehydrator bagaimana ditiru ya, dibuat tiruan. Ini kita membuat yang mirip ya. Ini food dehydrator aslinya, di sini kan ada rak-rak pengering nih, mungkin ada 5 atau 6 rak ya ke atas. Kemudian di bawahnya itu ada kipas dan ada pemanas. Ada blower maksudnya ya, ada blower, kemudian ada pemanas. Jadi nanti cara pengeringannya itu dari bawah di blower ke atas ya. Nanti udaranya dibuang ke atas gitu ya. Nah kita tiru dengan alat seperti ini. Jadi ini bawahnya nanti kelihatan ada kipas ya, ada heater juga, ada heater, kemudian nanti pemanasnya ke atas ya. Jadi ini adalah tumpukan rak-rak aja ya, rak-rak pengering gitu. Nah rak pengering seperti ini. Jadi di sini ada kawat pengering ya, kawat kasa yang tahan panas, kemudian di sini aluminium. Kemudian bisa disusun gitu ya, disusun, nanti di bawahnya itu ada ini. Nah di sini adalah coil ya, heater, kemudian di bawahnya ada kipas. Nanti dari sini akan ada kipas ya, nanti ke atas gitu ya. Yang penting nanti udara panasnya tidak banyak terbuang ya ke atas, nanti kering gitu ya. Nah ini ya heater ya, kalau dilepas seperti ini, kemudian nanti tinggal ditumpuk ke atas saja ya. Nah sekarang bagaimana praktek yang dilakukan ya, praktek sendiri gitu ya. Kalau tadi kan kita dari literatur ya, sekarang kita praktek sendiri bagaimana ya. Nah biasanya kita harus menyediakan pure, misalnya di sini pure jambu biji yang sudah ada ya. Jadi sudah dikemas-kemas seperti ini, jadi nanti siapnya banyak gitu. Jadi tidak perlu lagi dari bahan mentah jambu biji atau dari buah-buahan yang lain. Tapi kalau sudah ada purenya kan enak ya. Pure jambu biji, misalnya contoh ini menggunakan jambu biji, bisa juga buah-buahan yang lain. Kemudian kita harus punya timbangan, kalau bisa timbangan digital, ada yang agak kasar, ada juga yang teliti gitu ya. Yang ini 0, ini paling kecil 1 gram, kalau yang ini bisa 0,1 gram ya, atau 0,0 ya, 1 gram ya. 0,0, jadi ini dalam bentuk kurang dari 1 gram, ini lebih dari 1 gram ya. Jadi harus punya timbangan digital, harganya tidak terlalu mahal juga ya. Nah ini sediakan tadi bubur buah ya, misalnya tadi jambu ya, jambu merah 1 kilo. Kemudian karena ini 1 kilo, gulanya kan 10%, 100 gram. Kita sediakan gula 100 gram. Kemudian asam sitratnya kan 0,1% ya, setengah. Jadi kira-kira 1 gram. Jadi 0,1 kan dari 1 kilo itu nanti konsentrasi sitrusnya 0,1% ya. Jadi ini asam sitrat ini kira-kira 1 gram ya. Kemudian dipanaskan dulu untuk mengurangi jumlah airnya ya. Kemudian ini juga gunanya untuk melarutkan gula juga ya. Gula, kemudian asam tadi larut di sini. Jadi dipanaskan. Kemudian setelah itu ya dimasukkan ke nampan. Jadi kalau bisa nampannya adalah nampan yang tahan yang anti lengket ya, seperti ini ya. Ini nampan teflon gitu, anti lengket, supaya nanti setelah kering itu mudah dicopot gitu ya, mudah digulung ya. Jadi mudah dilepas ya. Jadi bisa menggunakan nampan atau bisa juga nampan aluminium biasa gitu ya. Cuma nanti ini harus bersih gitu ya, tidak boleh ada cacat nampannya gitu, nanti akan kesulitan untuk mencopotnya. Dan ini tadi kira-kira paling tebal itu paling tebal ini setengah senti ya. Jadi 5 mili paling tebal gitu ya. Kemudian
kita keringkan. Nah, ini nanti ada pengering lain yang kita kembangkan tuh bentuknya seperti rak seperti ini ya. Ini juga pernah disinggung pada pembuatan buah kering ya. Jadi raknya sama. Jadi menggunakan rak-rak seperti ini juga sama prinsipnya. Cuma di sebelah sana ada kipas dan ada pemanas gitu ya. Nanti dari kipas pemanas itu akan mengeringkan. Ini pemanasnya bisa suhu 55 derajat ya. 55 derajat dan biasanya semalam ya, 1 jam sampai 8 jam, besoknya udah kering ya. Nah, ini misalnya setelah 2 jam seperti ini ya. Keringnya setelah 2 jam. Setelah 5 jam seperti ini ya. Nah, nanti setelah 7 atau 8 jam ya bisa kering, bisa digulung gitu ya. Nah, untuk jambu atau yang buah-buahan berbiji, sebaiknya memang bijinya disaring ya supaya tidak tampak di sini ya, biji-biji buahnya itu disaring supaya nanti tidak mengganggu ya kalau udah matang. Nah, tadi ini seperti ini ya, ini juga sudah pernah dibahas di pembuatan buah kering ya. Jadi ada kipas ya, pengeringnya, kemudian nanti di sini ada pemanas, kemudian nanti kipasnya itu kan akan jadi blower ya, blower, kemudian di sini ada pemanas, ada heater, kemudian ke sini ya. Nah, nanti rak nampaknya ditaruh di sini ya. Dan ini bisa juga kalau misalnya tanpa heater tidak dinyalakan, kipasnya saja bisa juga dijemur ya, dijemur. Jadi pemanasannya bisa dengan penjemuran karena di sini tertutup. Ditutup dengan plastik tebal gitu ya. Jadi higienis juga ya. Nah, lalu di sini ada tempat udara keluar ya. Jadi jangan sampai udaranya tidak keluar, udara panas harus keluar gitu ya. Supaya nanti terjadi proses pengeringan. Baik, demikian pembahasan kita tentang pembuatan lembaran buah atau fruit letter. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau dikomentari, kirim ke email teknopangan64@gmail.com. Terima kasih. Selamat berjumpa pada video berikutnya.